Ketemu lagi dengan gue, Mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah Mantan Indigo. Alhamdulillah kali ini Mantan Indigo kedatangan Bang Bons kembali untuk berbagi cerita pengalamannya supaya menjadi pembelajaran buat kita semua, buat sobat Mantan Indigo juga. Gimana Bang Bons kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bang Bons nih kemarin baru kena musibah ya. Ya, kecelakaan. Kecelakaan, alhamdulillah udah sehat dan berkenan hadir buat berbagi pengalamannya nih buat sobat Mantan Indigo. Mau cerita apa nih Bang Bons nih kali ini nih? Sebenarnya ceritanya sih dibilang nggak sengaja sih, unsurnya nggak sengaja. Jadi saat itu, oke nih gue cerita ya. Cerita sedikit aja tapi mungkin mudah-mudahan sih menarik ceritanya. Jadi pada waktu itu gue berkunjung ke rumah sobat gue. Itu namanya Andri Joni panggilannya. Kebetulan dia juga semi artis. biasa jadi pemain apa namanya kalau di sinetron tuh bukan figuran tapi pemain peran pembantu lah. Itulah. Berkunjung main ke rumah dia nih ceritanya saat itu. Gue lupa hari apa, yang jelas hari biasa deh. Berkunjung ke rumah dia, ternyata di rumah dia ada beberapa temannya juga yang sedang main. Malam apa sore tuh? Waktu itu malam setelah Isya kalau nggak salah. Habis Isya. Nah, ternyata ada 2 orang temennya cowok-cewek, nggak taunya emang mereka pacaran. Tapi satu komunitas sama si Andre. Kebetulan Andre itu juga anak motor juga. Nah mereka ini anak motor lah bahasanya, lagi main. Nah dikenalin lah tuh gue tuh ke temennya kan. Yang ke ceweknya, yang ke cowoknya juga. Singkat cerita, ngobrol-ngobrol, tapi kok suasana hatiku nggak enak nih, lagi ngobrol gini, pokoknya kayak ada sesuatu gitu kan. Cuman gue nggak mau ngambil pusing lah. Gue pikir kan lagi suasananya memang lagi kita lagi silaturahmi gitu kan, nggak ada ngobrol biasa mau ngapain ya kan. Ya, tiba-tiba temannya si Andre yang cewek diomongin nih sama istrinya si Andre. Nah, tuh cewek namanya kalau nggak salah Mili ya, cowoknya namanya Stephen ya. Nah, si Mili sama istrinya si Andre disuruh ngomong ke gua bilang masalah apaan ya? Itu Bon, si Mili katanya suka diganggu goib. Waduh, tiba-tiba ujuk-ujuk ngomong begitu kan. Tiba-tiba dari ngobrol biasa. Tiba-tiba ngomong goib tuh. Goiban. Bisa ngerokok ya? Iya. Biar enak ngomong goiban. Nah, gue itu juga bukan yang orang ahli kayak begitu sebenarnya. Cuma bisa dikit-dikit lah. Nah, dia ngomong itu cerita, dia tuh cewek tuh, si Mili itu cerita. Gue cuma ngasih solusi. Gue bilang, ruqyah mandiri aja, Mbak, kalau mau gitu kan. Oh emang ruqyah mandiri bisa Mas, katanya. Bisa aja, yang penting Mbak yakin. Mbak yakin atas pertolongan Allah. Kalau Mbak pengen ruqyah mandiri, kalau merasa di badannya nggak enak, atau di lingkungan rumah, atau di lingkungan kantornya nggak enak, gue bilang gitu kan. Tapi dia tuh waktu itu nggak nyeritain dia ngerasain apa gitu ya. Cuman diganggu aja ngomongnya. Iya pokoknya dia sering ada gangguan-gangguan lah, entah ke badannya, entah ke lingkungan rumahnya lah segala macem, gitu kan. Nah akhirnya gue kasih solusi, ya itu tadi ruqyah mandiri. Benar. Nah dia nanya karena dia orang bahasanya awam lah. Iya. Gue gak ngerti ruqyah mandiri kayak gimana katanya gitu. Ini Mbak bikin air doa aja, ntar baca ayat suci Quran, terus diminumin. Nah setelah diminumin nanti kalau memang ada reaksi di badan, semoga itu memang
bisa mengeluarkan energi negatif lah yang ada Kalau di emang- badan. Kalau emang ada gangguan gitu ya dari makhluk goib ya. Nah, udah tuh temen gue udah pada berisik itu si Andre sama bininya tuh, udah Bang bikinin aja katanya gitu. Kan lo bisa tuh bikinin. Nah udah akhirnya gue minta gelas sama air putih, gue bacain surat-surat Al-Quran lah istilahnya. Udah gue bacain, gue kasih tuh dia. Kebetulan posisinya nih, bisa gue duduk di sini, dia di depan nih. Oh, lu ada pada depan gitu. Tapi dia nggak duduk, dia berdiri tuh waktu itu, dia berdiri sama cowoknya sebelahnya. Kasih dia tuh minum ya kan. Gue bilang minumnya 3 teguk aja nih Mbak, cukup 3 teguk aja. Terus sisa airnya itu aja tuh kayak orang wudhu lah, diborehin dari kepala sampai kaki lah, diusapin lah, dibasuh gitu kan. Oh iya Mas, minumlah sama dia nih 3 teguk itu, gelegek ya kan. Minum. Tapi nggak langsung, sisa airnya nggak langsung dipakai tuh. Dia diem aja, habis minum dia diem tuh Yud. Oh jadi habis minum nih seteguk 2, 3. Nggak langsung 3 deh, glek gitu kan. Udah, terus nggak lama diem tuh, diem. Gelas masih dipegang tuh? Masih pegang sama dia. Masih pegang sama dia. Nah, gue udah mulai ngerasa nih kayaknya nih gue bilang nih yang dalamnya kepancing nih, yang nggak beres nih. Jangan bener nih di dalam badannya ada energi negatif tuh. Tiba-tiba dia diem, makin lama makin ngeliatin gue tapi melotot matanya. Waduh, nggak lucu nih. Lo tau nggak apa yang terjadi? Suaranya berubah, langsung dia ngomong langsung berubah. Marah? Apa aja berubah jadi? Iya dia jadi marah, dia bilang. Dia sampai nanya air apa nih, dia bilang begitu. Suaranya udah kayak bukan kayak perempuan lah, kayak ada makhluk goib di dalam badannya gitu kan. Gue kaget, tapi dia sempet jackpotnya yang keluar darah. Dia muntah keluar darah. Bukan air yang tadi dia minum gitu. Air putih yang sama dia minum keluar putihnya nih, keluar merah dan nggak ada makanan, benar-benar darah, murni darah. Tuh abis minum, nggak kan? Abis minum. Dia diam tuh mulai. Dia langsung muntah apa marah? Enggak, dia ngomong dulu nih air apa nih, dia ngomong dulu. Sekali lama dia langsung muntah tuh. Muntah darah, panik lah gua ya kan, buset. Tambah lagi temen gua pada parno lagi tuh sih. Iya itu yang lainnya. Iya, lu gimana nih katanya sih, ini jadi muntah darah. Apalagi cowoknya sempat yang sewot sama gua kan. Lu tenang aja nih, ambil dulu gelasnya nih, takutnya tuh gelasnya dilempar ke gua lagi ya kan. Masih megang gelas ya. Ambil gelasnya dulu, aman dulu gelas. Ya ambil, tarik gelasnya, cewek masih berdiri aja tuh situ tuh. Pokoknya masih berdiri, gue diliatin ya, tapi dia maju juga kagak berani nyamperin gue, cuma ngeliatin aja ngotot gitu. Ya, maksudnya kondisinya kan kayak di film-film horor ya, dia megang gelas berdiri, muntah tapi masih ngotot, darah. Iya, terus ngomong tapi melotot gitu kan. Banyak tuh muntah darahnya Mas? Sekali doang, tapi langsung keluar darah. Dia ngomong orang kesel gitu, lo kasih gua air apaan nih gitu, bahasanya gitu. Pas gua lihat dia ngomong kayak begitu, ini mah bukan si Mili nih yang ngomong nih, ini beda nih ya kan. Bukan aslinya dia ya. Ya terus gua bilang, ini air suci, gua bilang begitu. Sekarang emang kalau lo emang ini nggak suka, lo keluar dari badan nih cewek, kesian nih cewek lo tumpangin, gua bilang begitu. Malah jadi nantangin dia kan, semuanya apa kalau gua masih mau di sini katanya. Wah, berat tuh. Berhubung kalau gua kan nggak bisa yang ngeluarin makhluk kayak begitu itu, bukan ininya gua ya kan. Bukan jurusan lu. Bukan jurusan gua. Gue juga ikut panik, waduh gue mikir siapa yang bisa bantu gue, siapa. Akhirnya gue ingetan temen gue nih, namanya Harry. Gue telepon lah. Tadi gue kalau nggak salah telepon lu juga deh, Yud. Lu lagi pengajian lagi ngocol deh. Iya. Gue telepon Maul juga, sama kagak bisa semua kan tuh. Akhirnya Harry tuh datang tuh. Alhamdulillah tuh Harry cepet datangnya, terus ya pokoknya kita gercep itu buru-buru nenangin tuh cewek dulu kan. Memang tuh normal tuh. Lu pas Harry datang nih, kondisinya dia tuh masih yang berdiri? Masih yang berdiri. Masih yang ngeliatin, yang gak suka.
Terus Tambah Harry datang makin jadi. makin jadi, nggak Makin sukanya. jadi, iya, makin ngomong ini siapa lagi nih katanya gitu. Mau ngapain lu kemari gitu. Ya udah si Harry senyum. Harry kan tau sendiri orangnya begitu senyum doang kan, cuma Kalem, cengar-cengir ya kan. Iya. Ya pokoknya singkat cerita ditarik lah sama Harry deh tuh yang ada di badannya. Pingsan langsung. Langsung nggak kesurupan lagi tuh. Enggak, langsung pingsan. Pingsan, terus beberapa menit kemudian sadar. Ternyata dia kayak begitu menurut pengakuan pacarnya nih, itu sering kayak begitu, sering kemasukan, tiba-tiba sadar sendiri. Yang seremnya itu dia pernah kemasukan, dia kabur dari rumah. Dalam keadaan dia kesurupan. Mau bunuh diri lah, apalah. Oh, tuh ngeri deh pokoknya deh. Makanya gue heran nih, orang kok bisa begini, kenapa gitu kan. Sebabnya apa gitu. Ya kayak gitulah kurang lebih ceritanya tuh. Itu mah yang, apa bahasanya ya. Ya kagak ada planning, nggak ada apa. Orang kita datang niatnya silaturahmi. Kalau gue kan niatnya mau ke rumah sahabat gue. Atau ada temennya, iya. Jadi malah ngobatin orang. Itu pas Harry dateng, terus kan dia ya ditanganin lah ya. Pingsan, pas dia sadar itu kesurupan lagi nggak tuh? Kesurupan lagi tapi agak lamaan. Ada jedanya. Jadi dia sempat yang bingung. Kenapa ya gue ya? Gue kenapa ya? Gitu. Tapi dia bilang badan dia agak entengan tuh saat itu. Karena mungkin gue udah keluar darah kan. Dia juga dikasih tahu kan, kaget tuh dia juga tuh. Keluar darah, iya keluar darah. Dan bekasnya masih ada. Jadi bener-bener nggak sadar ya dia. Setelah lo kasih air dia minum. Itu gak lama, itu reaksinya cepet banget, itu gue juga kaget. Langsung bener-bener nggak sadar ya. Iya, sampai gue diledekin sama si Andre, buset, dahsyat juga tuh bacaan lo, Bon. Suwe gue bilang lo. Rahasianya kali Bang Bon, apa tuh yang dibaca? Mungkin buat sobat mantan Indigo, kalau ngerasa ada badan gak enak karena ada energinya negatif, atau mungkin ngerasa nggak enak sebenarnya sih prinsipnya sih gitu ya. Sebenarnya sih prinsipnya sih prinsip dasar sebenarnya. Yang pertama kan kita punya Allah, Tuhan kita bener. Allah. Sebelum kita baca surat yang lain, ya kita baca syahadat dulu deh. Ya kan, baca syahadat sekali, baca sholawat sekali. Biasanya begitu turutan itu, syahadat, sholawat, habis itu gue baca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihahnya mungkin gue agak banyak kan, gue baca 7 kali, sesuai ayatnya kan 7 tuh, nah gue baca 7 kali tuh. 7 kali Al-Fatihah, lalu sambung ke surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, sekali-sekali semua. Nah ditutup lagi sama surat Al-Kafirun bisa. Ya surat-surat yang gampang dibaca aja, cuman kitanya yakin waktu bacanya gitu. Yakin kalau Allah ya Allah yang pertolongan, Allah yang melindungi, udah gitu aja. Kita berlindungnya sama Allah, udah bukan sama yang lain-lain, berlindungnya udah sama Allah. Gue yakin sama bacaan yang kita baca. Habis dibacain semuanya, ditiupin itu ke gelas. Semuanya bisa baca, ditiupin ke gelas. Nah udah baru tuh gelasnya kasih si orang yang mau minum tadi. Siapa kayak gitu yang ngerasa badannya gak enak gitu ya. Nah biasanya memang pada umumnya yang pernah gue alamin, ya kalau di badannya emang ada energi negatif pasti ngerespon. Kalau kagak mual-mual lah, muntah lah, pokoknya dia pasti ngerespon ya perutnya dia tuh. Kalau nggak pusing lah kepalanya. Ya, karena tiap orang beda-beda sih. Reaksinya tiap orang pasti beda. Pasti beda-beda. Reaksi sama responnya pasti beda-beda. Ada yang jadi kayak orang bego, pelengak-pelengok, ada yang kalem, ada yang galak kayak si Mili, temennya si Andre. Tergantung energi yang di badannya aja, energinya gede ya mungkin galak. Energinya kecil ya mungkin jadi bawaannya kalem. Tapi udahannya sih yang udah-udah, habis itu kayak orang pada bingung, kenapa nih gitu kan. Ngamuk sih enggak ya waktu itu ya, dia cuman belum sempet ngamuk. Jadi sebenarnya mau ngamuk, cuman kayak ragu juga menyerang gua gitu. Jadi dia udah berdirinya kayak orang mau udah mau serang gitu ya. Kayaknya kayak nunggu misalnya gue yang nyerang, dia siap tuh gitu. Jadi sama-sama nunggu. Gue juga ogah juga duluan, ngapain juga gue duluin, biarin aja dia duluan. Nggak ada yang megangin tuh. Cowoknya yang megangin. Cowoknya juga udah panik tuh. Kenapa nih?
Mas nih cewek gue begini. Ah, Tadi nggak apa-apa. Ya berarti cewek lu ada sesuatu ada di apa-apanya. badannya. Iya, bukti sampai muntah darah lu. Gua aja baru seumur-umur nih ngasih air doa sampai muntah darah baru cewek lu doang nih. Hmm. Biasa-biasanya mah yang ada orang muntah kagak ada isinya yang keluar. Oek-oek Iya, doang. Paling keluar ludah doang, angin ludah atau lagi, ya ludah lagi. gitu aja ya biasanya ya. Iya, air liur lagi. Nggak ada ngisi, iya, dia habis makan apa keluar kagak. Itu aneh kan tuh. Ya kalau gue sih ya mungkin itunya Allah. Jalannya Allah kayak begitu ngasih tahu. Ya iya ada sesuatu. Sebenarnya sih energi negatif itu nggak harus yang kayak kesurupan atau ketempelan juga ya Mas ya. Enggak. Kan banyak energi negatif tuh Energi negatif kan ya kalau dari orangnya sendiri yang berbuat yang berbuat nggak aneh-aneh baik. kan jadi Ya, akhirnya dari positif jadi negatif dinya iya juga. betul betul. Jin sama setan demen yang begitu. Mulai jadi temennya ya. Iya. Lo yang nyari-nyari, Mulai nyari perkara iya, didatengin. kita mah kan harusnya menghindari hal kayak begitu. Iya iya iya. Ya mungkin milihnya gimana kan gua nggak tahu kan, misalnya orang baru kenal Baru hari kenal itu, iya malam itu ya, malam baru itu baru dikenalin ya. kenal, baru dikenalin, tiba-tiba bininya temen gua ngomong tuh Mil kalau mau diobatin tuh Bona bisa ngerukiah tuh. Nah, mati gue, anjir pakai ngomong beginian lagi nih. Anjing lagi diomongin. Gue kan bisa juga kalau ada teman-teman gue sendiri mah keder juga gue ngadepinnya gila. Gue orang biasa yang kagak bisa apa-ngapain, cuman taunya itu doang. Jadi habis pegang Harry sadar dia kesurupan lagi sebentar. Ya ada jeda yang kesurupan tapi udah beda lagi tuh yang datang tuh. Tapi nggak sekeras yang kayak pertama tuh. Nah sekelas yang pertama cuman kalau menurut Harry bilang nih badan dia udah kayak halte. Jadi sering keluar masuk goib astral tuh udah sering demen sama badannya dia gitu loh. Jadi gampang kemasukan, gampang keluar. Cuma kan kesian nih cewek badannya jadi sakit. Penyebabnya waktu itu belum ketemu ya? Penyebabnya nggak tahu. Gara-gara apa juga gue nggak ngerti. Dia cuma bilang katanya sering gak enak badannya, sering ada yang aneh-aneh apa gimana gitu kan. Gue cuma ngasih solusi, udah coba aja rukyah mandiri. Gitu. Kan gue juga takut salah main-main ngedetek orang tahu salah. Iya benar-benar. Dia nggak tahu permasalahan awalnya. Iya dia juga nggak cerita lengkap, maksudnya nggak cerita yang detailnya. Mungkin takutnya dia takut gitu malu apa gimana kan nggak tahu. Dia bilang nggak enak doang badannya segala macam. Udah gue cuma bikinin air rukyah doang, dia muntah darah. Panik. Gue panik juga. Panik. Satu rumah panik semua, apalagi tuan juga, apalagi tuan rumah. Tuan rumah ya. Wah, tuh apalagi temen gue tuh cemen tuh si Andri tuh. Laki tapi kadang takut. Waduh, udah panik. Gimana nih? Udah tenang, gue telepon lagi yang lain nih. Tim yang lain, gue telepon itu temen gue yang lain yang bisa. Ya alhamdulillah itu Allah kasih izin. Datang kawan gue si Harry, dia yang ngerapiin lah, ngebersihin di badannya. Prosesnya lama gak tuh Mas? Sampai di akhirnya ya udah nggak kesurupan sampai lu balik. Lumayan lama, pokoknya gue balik malam itu. Ada jam 11.30 ada tuh gue baru pulang tuh. Dari habis Isya. Dari kan jam 7:30 ya, kurang lebih ya. Iya, 7:30. Ya kejadian itu istilahnya. Kejadian jam 8-an lah. 8-an, ya. Harry datang aja tuh. Sekitar setengah sampai 1 jam baru nyampe tuh dia. Jam-jam 9, setengah 10 malam. Nah, di saat Harry belum datang tuh itu udah kondisi yang semuanya panik tuh. Gue juga bingung ngapain lagi nih gue ya. Iya kan sejam setengah. Tapi dia udah nggak melototin lu tuh. Melotot masih. Sejam setengah tuh. Kalau melotot masih terus-terusan dia ngeliatin. Pokoknya pandangan dia nggak lepas dari gue gerak kemana diliatin, gue gerak kemana diliatin. Dan gue tuh nggak beranjak dari kursi, masih di lu masih kursi, masih duduk, gue cuman cengar-cengir gue liatin dia, gue cuman kenapa lu begitu-gitu doang. Dia maju juga nggak berani. Nggak berani. Dia maju. Beraksi apa enggak? Motonya moto, begitu doang tuh. Udah keluar, mau keluar, gue bilang gitu. Jangan lo ganggu nih, cewek siang, cewek ada pacarnya tuh sebelah tuh, lo nggak takut sama pacarnya? Liatin cowoknya. Cowoknya dilihat. Ya lumayan sejam setengah nunggu datang kondisinya kayak begitu. Soalnya gue ngeri kalau gue bangun dia beraksi yang gue nggak bisa antisipasi gitu. Oh iya. Nah, kita nggak tahu namanya goib ya kan.
Iya juga. Kayak gue sengaja gue duduk aja biar gue duduk Tengah duduk, rokok. dia Ya juga kan. nggak Dia juga nggak mau duduk, disuruh duduk kayak nggak mau, dia berdiri. Tetap aja berdiri, mangkang di situ sejam Mm-mm. setengah tuh berdiri. Ya kurang lebih di situ lah. Diri, diajak duduk nggak mau sama cowoknya. Ayo duduk sayang katanya. Cowoknya cuma diliatin doang, agak berani lagi. Kalau kata cowoknya waktu dipegang aja tuh susah ngerakinnya, keras. Oh iya, kayak Udah patung kaku, gitu iya, jadinya. iya udah kaku. Gue lucu deh tuh, lucunya ya itu gue ini sedikit ngatin, gue gerak dikit diatin. Jadi akhirnya jadi iya, iya, gerakannya gue bikin bercandaan aja ya kan, kenapa lu? Iya kan. Yang lain mah tegang, lu nya mau bercanda Iya, ya. malah tegang. Iya, gue juga sebenarnya begitu mengurangi rasa tegang gue juga. Iya. Bukannya takut, maksudnya, wah ini kalau serius banget nih nggak lucu nih di rumah orang nih. Ya kan? Gue takutnya dia, yang tadi gue bilang dia beraksi yang kita nggak antisipasi kan ngeri. Atau dia ngambil barangnya di rumah teman gue dibanting-bantingin kan nggak lucu. Ya, atau dilempar gitu, dilempar ya. Gue diem aja, gue duduk gitu. Harry datang dia nggak bereaksi. Nggak, waktu Harry datang dia sempet yang ngeliatinnya kayak kaget. Mungkin dia ngerti kali Harry orang bisa juga kali. Makanya dia nanya, siapa lagi nih? Kata gitu, mau ngapain? Baru gue bilang, ini temen gue nih, ayo lo lawan dia lo, begitu-gituin aja. Akhirnya langsung dipegang sama Harry, udah tuh dia. Sama Harry diatin dulu kan. Kalau Harry kan juga sama, mau dia diatin dulu. Udah baru dia tuh ada bahasa, ada kontak fisik lah buat narik yang di dalamnya. Udah pas kecabut, tumbang langsung, bener-bener tumbang, blok. Jadi langsung jatuh, langsung dipegangin, pingsan. Nah itu agak lama jedanya tuh, gue lupa deh berapa lama, berapa menit atau berapa jam tuh. Atau dia bangun-bangun yang kayak orang kedel itu, gitu. Tiba-tiba gue lemes ya badan gue ya, dia bilang. Terus kita tanya, tapi badan entengan gak sekarang? Lebih enak gak dibanding yang sebelumnya? Iya nih, bang lebih enak katanya, lebih enteng. Tuh masih normal tuh ngobrol-ngobrol, tuh berapa lama kemudian ngobrol berubah lagi. Bisa nih siapa lagi datang masuk? Beda tapi suaranya dari yang pertama. Beda, gayanya pun beda, nggak segalak yang awal. Taunya ya kata cowoknya, menurut cerita cowoknya, karena cowoknya tahu ya kan tiap hari atau gimana, gue nggak ngerti deh. Ini mah milih mah sering nih katanya, surupan kemasukan, tapi gampang juga keluar katanya. Oh begitu. Waduh, kayak halte berarti gue kata gitu. Iya, keluar masuk iya, ya sebenarnya ya. Datang mampir, gue pergi. Datang lagi yang lain masuk, pergi. Cuma kan kesian badan tuh orang yut, ya kan. Jadinya yang kedua itu pun dikeluarin lagi tuh yang gaibnya nggak sesusah yang pertama ya. Enggak kan, malah nggak dikeluarin, disuruh keluar sendiri. Keluar sendiri. Iya. Habis itu udah tuh dienakan lagi nggak. Sampai nah, pokoknya sampai gue pulang, gue nggak tahu lagi tuh kabar itu. Belum ada kabar, maksudnya pas besokannya belum ada kabar buruk lah bahasanya. Iya, dia udah kembali normal lagi gitu istilahnya. Itu kata pernah kejadian, cowoknya bilang malam-malam kabur tuh dari rumah tuh, kemasukan tuh, mau bunuh diri lah apa, nah kan ngeri yang kayak begitu. Ngoceh-ngocehnya pas lagi kesurupannya gitu, mau bunuh diri segala macam. Iya, bunuh diri. Cowoknya masih bisa diiniin tuh, mencapai juga kali itu cowok. Ya, kalau pas lagi jalan sama dia tiba-tiba kesurupan ya. Iya. Hitungannya ngeri juga lu naik mobil keluar. Ya mungkin satu karena faktor dia muslim, karena dia jarang sholat atau gimana mungkin ya. Jadi fondasinya nggak ada. Ditambah lagi yang hal kayak gitu dia percaya kagak percaya. Padahal sebagai muslim itu kan kita harus percaya sama goib. Ya betul. Nah kalau dia percaya nggak percaya, susah percaya nggak percaya. Padahal Allah kita aja goib. Jadinya ya dibuktiin nih ada gitu ya istilahnya ya. Padahal sering serupan itu dia harusnya yakin, oh iya ada nih gitu. Ini kalau dari pengalaman yang lu alami nih sama tadi tuh, sebaiknya kalau buat sobat mantan indigo nih harus gimana nih? Yang pertama buat ya mencegah kita supaya nggak gampang ketempelan lah bahasa umumnya ya. Tempelan, kalaupun kalau udah ketempelan ya tadi kalau mungkin bagi teman-teman mantan indigo yang terkhusus umat muslim,
Ya kalau lagi pergi-pergian atau ke daerah-daerah tempat sepi segala macam ya banyakin zikirnya aja udah, jangan sampai kosong. Iya. Dan jangan sampai pikirannya yang mikirnya yang malah justru jangan mikir yang negatifnya, ya udah ambil yang positifnya aja gitu. Maksudnya gimana tuh? Kadang kan ada orang kalau pergi ke tempat sepi, tempat yang gimana mikirnya udah enggak gitu. Wah, ini banyak jin nih, ntar banyak ini. Justru yang begitu tuh yang pada banyak yang datang tuh. Malah ngesugesti Ngesugesti sendiri. Padahal Iya. tuh tadinya aman-aman aja karena dia sugestinya begitu, didengar lah tuh sama para makhluk. Nah, ini ada yang takut nih, gue datengin dah. Godain deh. Malah ada yang kepengen gua datang nih. Iya, harusnya kalau kayak pergi-pergi kayak tempat-tempat kayak begitu, mau naik gunung kayak, mau apa kayak, yang daerahnya kelihatannya emang menurut lo emang udah nggak enak nih, tapi jangan lo bikin tambah nggak enak, harus lo bikin enak, lo bikin nyaman buat diri lo sendiri. Dengan bacaan banyakin Ya banyakin ya. zikir aja udah, sama sholawat, insya Allah deh. Sama lo yakin atas perlindungan Allah udah, lo nggak yakin susah juga. Ya kita suka ngesugestiin nih tempat sepi, wah angker nih, ada makhluknya nih gitu kan. Belum apa-apa udah kayak begitu duluan ya. Kayak makhluk gaib lagi ya kan. Akhirnya malah jadi ngundang ya, padahal lebih baik yang benar berzikir ya. Iya. Kalau nggak, walaupun misalnya nggak berzikir, udah yang mikir yang positif aja ya, jadi paling nggak ngundang energi negatif ke badan ke gitu ya. Iya. Obrolan yang nggak menjurus ke arah kesana aja, misalnya lo berdua atau bertiga, udah jangan udah berangkat tempat daerah sepi segala macam, ngomongin yang serem-serem gitu, hal goib lah gitu, hal serem yang hal goib lah. Yang padahal lo sendiri aja nggak bisa lihat, nggak bisa ngerasain keberadaan goib, repot kan. Kalau yang masih ngerti, masih bisa ngerasain mah masih bisa antisipasi kasarnya. Kalau yang kagak ngerti, lo ngomonginnya begituan, makin seneng mereka. Itu kalau menurut berdasarkan pengalaman gua. Kalaupun misalnya ada gangguan, ternyata nih lo udah berzikir selama tiba-tiba merasa kayak ada gangguan nih, lo bentak aja dia. Nah iya betul. Kalau gue sih gue bentak, ngapain lo? Gue datang permisi nih, bukan yang mengganggu nih, melewat nih. Hitungannya kita harus berani juga ya. Berani. Jangan malah. Soalnya gini, mereka kan sebenarnya kan mereka nggak bisa, makhluk goib itu nggak bisa nyentuh kita. Cuman yang dipakai itu rasa takut kita dipakai sama dia energinya. Nah, otomatis otomatis kita yang tadinya biasa aja jadi ketakutan karena dia tahu nih ini orang bakal takut nih masuk daerah sini nih. Udah gue takut-takutin deh. Sekalian aja gue. Sekalian ya gue takut-takutin. Ya gitu, jadi sobat mantan Indigo, pengalamannya Bang Bons. Ya gue sih waktu itu emang sempat dihubungin tapi ya karena ada kegiatan lain ya. Iya. Jadi nggak bisa hadir. Ya alhamdulillah juga ada teman yang lain yang bisa ngebantu itu Bang Heri. Gue bisa manggil Bang Heri. Betul. Kondusif ya kalau gitu akhirnya ya. Alhamdulillah. Dan jangan lupa tadi apa-apa aja yang harus kita lakuin, hilangin sugesti negatif, tetap berpikir positif, dan astagfirullah, kenapa nih ruangan jadi berkabut ya? Nggak apa-apa. Ya jadi begitu sobat mantan Indigo, Bang Bons berbagi pengalamannya. Emang kebetulan juga waktu malam itu gue juga ada kegiatan lain. Alhamdulillah ada Bang Heri yang sobat kita juga yang turut membantu kejadian saat itu. Dan jangan lupa pesan dari Bang Bons, hilangkan sugesti negatif, munculkanlah aura positif dalam diri kita. Dan jangan lupa berdoa kapanpun dan dimanapun juga. Begitu ya? Iya, berdoa dimanapun dan kapanpun berada di saat genting. Genting ataupun saat kita keluar rumah. Terutama umat muslim yang pernah berprasangka buruk sama Allah. Udah itu aja. Dan jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue berikutnya. Kisah mantan Indigo.